Oke, hello guys and welcome back to my channel. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan anime Sumatsu no Valkyrie untuk manga terbaru. Nah, kali ini Mimin bakal bahas pertempuran ronde ke-9 Sumatsu no Valkyrie, yang dimana pertempuran kali ini adalah King Leonidas melawan Dewa Apollo. Nah, bagaimana pertempuran dan pembahasannya berdasarkan manga? Simak videonya sampai selesai. Nah, oke, langsung saja kita bahas terkait manga. Nah, kali ini kita bakal bahas manga 78.1 sampai 78.2. Nah, ini merupakan manga terbaru tapi Mimin baru bahas. Sebenarnya manga ini udah rilis beberapa minggu yang lalu. Nah, pasti banyak di antara kalian yang kecewa karena tampilan King Leonidas yang berbeda, justru malahan menggunakan pakaian modern ala-ala tentara gitu, guys. Malah seperti Rambo ya menurut Mimin. Sebenarnya Mimin juga berharap Leonidas menggunakan pakaian tempur lengkap dengan helm Spartanya yang ikonik. Tapi ya, mari kita bahas dulu ke pembahasannya sebelum kalian memberikan tanggapannya, guys. Seperti yang kita tahu, pada pertempuran kali ini pihak dewa sudah mengalami 4 menang dan kalah. Tentu itu merupakan situasi yang memalukan bagi pihak dewa ya, karena melawan perwakilan umat manusia, guys, sampai diimbangin. Untuk perwakilan dewa kali ini adalah salah satu dari dewa Olympus, yaitu dewa Apollo. Nah, Ares yang merupakan temannya di manga juga agak kelihatan sebel sama Apollo ya, karena tingkah lakunya si Apollo ini terlalu santai dan agak kekanak-kanakan gitu ya, guys. Nah, Ares ini juga salah satu dewa Olympus ya, jadi mereka udah saling kenal. Tapi saat mendengar Poseidon, Hades dan yang lainnya telah kalah, membuat Apollo terlihat sangat murka. Nah, tapi ia berkata kalau mereka pasti sangat cantik dan indah ketika mereka bertarung, karena mereka mengeluarkan segenap kekuatannya untuk bertarung. Demikian dirinya juga akan bertarung dengan cantik dan bersinar tentunya. Nah, di sini si dewa Apollo ini agak terlalu feminim ya, untuk dia juga memperhatikan kayak tampilan dan sesuatu yang estetik gitu, guys. Di lain sisi, pihak manusia, Brunhilde menemui perwakilan manusia yang tercatat sebagai pemberontak terbesar dalam sejarah manusia, yaitu King Leonidas dari Sparta. Saat memasuki ruangan, tampak pasukan Sparta yang sedang melatih otot-ototnya, guys. Tapi saat Brunhilde menemui King Leonidas, ia justru sedang rebahan dan baca buku. Waduh. Dan saat ditunjuk Brunhilde untuk bertempur di ronde 9, dia dengan santainya bilang malas. Wah, sangat gak menggambarkan sebuah pemimpin Sparta ya, anjir. Tapi ia menolak karena berkata ia harus bertarung sebagai pembuka atau penutup pertempuran. Nah, jadi King Leonidas ini maunya sebagai di pembuka atau di penutup, guys. Ia nggak mau tarung kalau di ronde 2, 3, 4 atau 5, maunya di awal atau di akhir, ucap Leonidas. Tapi saat mengetahui lawannya adalah Apollo, sang Leonidas ini langsung bersemangat dan ia mengatakan ada 3 yang ia suka: baca buku, anggur, dan cemilan keju, dan yang ketiga adalah mengajar dewa brengsek yang sombong, Apollo, ucap Leonidas. Nah, mungkin dulu dia ada suatu hubungan dengan Apollo yang membuat si Leonidas ini sangat benci ke Apollo ya, guys. Mari kita lihat. Leonidas pun menyetujuinya untuk bertanding di ronde 9. Nah, pertempuran pun akhirnya tiba. Dari sisi pihak manusia, sang legenda Sparta yang mengalahkan jutaan pasukan Persia hanya dengan 3 pasukan dari Sparta. Dan ini terjadi di pertempuran Thermopylae. Dan pria ini tidak pernah menundukkan kepalanya kepada dewa manapun. Sang raja terkuat dari yang terkuat, yaitu King Leonidas. Saat memasuki arena, ia melemparkan helm dan jubahnya, guys. Ya, dan saat masuk dia menggunakan helm Sparta, tapi sayang banget dibuang, anjir. Dan ia juga melemparkan jubah ya ikonik Spartanya ya. Dan saat masuk arena ia pakainya pakaian militer, anjir. Dan dari tubuhnya si Leonidas ini juga banyak luka-lukanya seperti bekas pedang dan lain bekas tempur gitulah ya. Ya, walaupun dari segi body dan tampilan itu sangar, tapi pakaiannya itu pakai pakaian modern ya. Jadi nggak kelihatan pakai pakaian zaman Sparta gitu, guys. Mungkin karena udah kenal Brunhilde, udah dikenalin pakaian modern, buku dan lain, mungkin jadi kayak gitu. Kemudian di sisi dewa muncullah sosok Apollo dengan sinar yang sangat terang dan silau yang membuat para penonton kagum. Dan ya, seperti biasa si Apollo ini selalu masuk dengan penampilan yang wow ya.
Pertempuran pun dimulai tepat saat aba-aba dimulai. Leonidas ini langsung menyerang Apollo sekuat tenaga guys. Baru aba-aba mulai langsung aja si Leonidas ini mau ngeprek si Apollo ya anjir. Apollo mengejarnya karena melancarkan serangan kejutan seperti pecundang. Tapi Leonidas berkata, ia masih sama seperti dulu. Apollo pun bingung dan menanyakan apakah ia pernah bertemu dengannya di kehidupannya yang sebelumnya ya, sebelum Leonidas menjadi perwakilan umat manusia. Nah, di sini kan udah jelas kemungkinan si Leonidas ini punya hubungan dengan Apollo dulunya ya, mungkin karena Apollo gimana atau apa. Coba kalian komentar di bawah mungkin yang tahu sejarahnya tentang Apollo dan Leonidas. Nah oke, mungkin itu pembahasan untuk banget chapter 78.1 sampai 78.2 guys. Nah oke, kita bakal bahas di next